Aku kira ini cuma self-reward, hadiah kecil buat diri sendiri. Check out karena lucu, nongkrong karena seru, dan beli karena lagi pengen aja. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata aku salah. Hai, aku Lida, mahasiswa dan juga konten kreator. Aku bisa menghasilkan uang sendiri dan itu bikin aku ngerasa bebas. Tapi tanpa sadar, kebebasan itu berubah jadi kebiasaan. Beli tanpa pikir panjang, keluar tanpa tujuan, dan mengulang hal yang sama setiap minggu. Sampai akhirnya aku berhenti sebentar. Dan untuk pertama kalinya aku benar-benar lihat kemana uangku pergi. Bukan cuma sekali dua kali beli, tapi puluhan keputusan kecil yang ternyata berdampak besar. Dan di situ aku sadar, ini bukan soal uangnya, tapi cara aku menggunakannya. Aku gak mau terus kayak gini. Aku gak mau kerja keras, tapi gak ngerti hasilnya kemana. Jadi aku mulai cari tahu dari video ke video, dari podcast ke podcast. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai tertarik dengan sesuatu yang sebelumnya aku anggap ribet. Ya, finance. Di salah satu video, aku dengar satu buku yang terus direkomendasikan, yaitu Rich Dad Poor Dad. Katanya, buku ini bukan soal angka, tapi tentang cara kita berpikir tentang uang. Akhirnya, aku datang ke perpustakaan. Jujur, ini bukan tempat yang biasa aku datangi. Tapi hari itu berbeda. Aku datang bukan karena disuruh, tapi karena aku penasaran. Halaman pertama, lalu halaman berikutnya, dan tanpa sadar aku terus membaca. Bukan karena harus, tapi karena aku ingin tahu lebih banyak. Dan dari satu buku itu, semuanya mulai berkembang. Aku mulai cari buku lain tentang keuangan, tentang kebiasaan, tentang cara berpikir. Dari yang awalnya cuma cari solusi, berubah jadi ingin terus belajar. Pelan-pelan aku mulai mengerti, uang bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bijak kita menggunakannya. Dan membaca jadi bagian dari proses itu. Dari semua ini, aku belajar satu hal. Minat baca gak pernah benar-benar lahir dari paksaan. Ia tumbuh dari rasa ingin tahu. Saat kamu menemukan sesuatu yang kamu peduli, kamu akan cari jawabannya. Dan disitulah buku hadir, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai jembatan.
jembatan untuk memahami, bertumbuh, dan menjadi versi dirimu yang lebih baik.